Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Long time no see, lama nggak jumpa sama kawan-kawan nih. Mulai aktif-aktif lagi lah kayaknya di YouTube ini karena pekerjaan yang ada di Tangerang Grab udah lumayan bisa dihandle lah. Jadi udah bisa ini lagi ya, udah bisa upload lagi, udah bisa edit lagi. Oke, kita akan cowboy atau kita akan hunting, bukan hunting sih sebenarnya. Kita akan jalan-jalan ke luar lingkup Tangerang Grab, tapi masih ada di Tangerang. Kita akan lihat anggur moondrop. Udah berbuah loh anggur moondrop itu di Indonesia. Terakhir saya lihat di YouTube itu orang Bekasi berhasil ngebuahinnya. Alhamdulillah orang Tangerang juga berhasil ngebuahin. Dan jumlahnya itu nggak sedikit. Nah, alhamdulillah dapat banyak juga di daerah Ciledug kalau nggak salah. Tentunya kalau ada kabar gembira kita harus kasih tahu ke kawan-kawan. Kenapa sih gitu ada kabar gembira tuh harus kasih tahu gitu? Biar kawan-kawan tuh tahu kalau anggur moondrop itu bisa juga dibuahkan di Indonesia. Ini adalah kabar gembira, alhamdulillah kan. Jadi yang punya moondrop ya jadi jangan berkecil hati kalau ini susah dibuahkan. Enggak, bisa berbuah juga. Tapi kita akan lihat bagaimana cara Pak Agus membuahkan anggur moondropnya seperti apa. Oke, kita langsung aja ke lokasinya. Check it out. Ya alhamdulillahirabbil alamin, hari ini udah sampai di kediamannya Pak Agus yang terdengar-dengar moondropnya itu berbuah. Tapi sebelum kita lari ke moondrop, kita akan datengin dulu tuan rumahnya. Kita wawancara dulu, kita pengen tanya-tanya sedikit gitu. Ada apa aja sih di kebunnya ini? Ternyata kayaknya bakal ada banyak banget di sini. Keren-keren banget, batang juga pada gede, dia teratur juga, pemupukannya teratur, ini semua teratur. Tapi untuk kejelasannya kita lihat aja langsung cek it out. Itu dia Pak Agusnya udah datang. Oke. Halo Pak Agus, assalamualaikum. Halo Bang Eki. Ya sehat Pak. Sehat. Alhamdulillah bil khair. Nih Pak Agus, Eki main ke sini pengen lihat nih anggur-anggurnya seperti apa di sini. Ternyata mantap-mantap. Jangan dikasih tahu dulu kali Pak ya, ini apa ya Pak ya. Ayo tebak coba nih. Ini ntar kita akan lebih detailnya, kita pakai kamera belakang biar detailnya seperti apa. Nih sebelum itu kita wawancara dulu nih sama Pak Agus nih. Boleh. Pak Agus, ini rumah Pak Agus ada di mana sih? Lokasi di Komplek Kejaksaan Agung Karangmulya, Ciledug Tangerang. Ciledug Tangerang. Jalan Adi Aksa 7 nomor 73. Nomor 73. Waduh, Tangerang. Tangerang lagi guys. Tangerang tapi bener-bener Tangerang. Tangerang pinggir berdekatan dengan Meruya Selatan. Oh. Jadi ke Jakarta paling 200 meter sudah ke Jakarta. Tapi tetap lah yang Tangerang kota. Yang bikin keren itu Tangerang. Itu rata-rata kan. Ada siapa itu di belakang, guys? Makanya saya senang sekali Bang Eki datang. Wah, Tangerang Grab. Terima kasih Pak. Ya. Oke. Bapak udah mulai main anggur itu udah dari kapan sih Pak? Ini bisa sampai sedahsyat ini anggurnya gitu. Sebenarnya sih ya mungkin sudah beberapa tahun yang lalu, tapi anggurnya anggur lokal. Nah, setelah viral ada anggur-anggur impor, pingin ikut-ikutan. Nah, jadi ya sudah yang itu saya ganti yang impor. Varietas pertama yang Papa punya yang jenis impor itu apa Pak? Biasa standar tuh Jupiter, transfigurasi, akademik, itu skipping. Terus ada tantangan ke sana-sana, ada yang katanya anggurnya agak susah dibuahkan, anggur dari ini agak susah dibuahkan. Nah, saya pingin, saya mulai beli bibit anggur Amerika, terus Jepang. Gitu. Berarti Bapak ini katanya agak susah, tapi saya coba. Ternyata ya adalah yang berbuah. Contohnya Fuji Minorinya berbuah. Fuji Minori itu ya. Saint Muscat berbuah. Dari Amerika itu ada Crimson sama Thompson yang dari Amerika itu berbuah. Nah, nggak tahu kalau ini moondrop atau Sweet Sapphire atau apa katanya banyak nama nih. Berarti Bapak Agus ini termasuk orang dengan pecinta tantangan ya Pak ya? Benar-benar. Ya, sedikit. Ternyata ada katanya susah sekali moondrop dibuahkan. Ternyata saya coba nih bisa berbuah. Bisa berbuah sekitar 18 dompol. 18 dompol itu Pak? Dari 21. Ini aja kayaknya disengaja ngebuahinnya Pak ya? Saya sengaja. Jadi memang disengaja dibuahkan. Contohnya nih saya coba nih
potong, sisakan mata satu bat nih, ternyata berbuah. Oke Pak, gimana sih cara Bapak Agus ini membuahkan moondrop Pak? Kayaknya kok, moondrop di Indonesia tentunya pasti sangat viral banget kalau misalkan emang ada orang yang membuahkan gitu Pak ya. Ini cara Bapak Agus membuahkan, tekniknya dengan cara apa sih Pak? Dari pemupukan, terus teknik perataan cabang, terus tersier, dibat keberapa tuh Pak? Tolong Pak dijawab Pak. Sebenarnya ya standar saja seperti orang-orang pencinta tanaman anggur. Ada pertama pupuk vegetatif, masanya sudah untuk pembuahan kasih pupuk generatif, Kainopika putih, MKP, Karate boron. Jadi merek terserah ya, apa aja yang penting ada unsur-unsur itu ya, unsur untuk pembuahan. Nah, masa pertumbuhan saya pakai ini pembuahan pakai tunas tersiernya pakai tunas air. Pakai tunas air Pak? Tunas air. Hasilnya tunas air. Nah, setelah tunas air sudah cukup tua atau sebesar pensil, saya pangkas, coba-coba dibuahkan. Setelah dikasih pupuk generatif. Nah, ternyata saya potong, sisakan satu bat berbuah. Ini juga satu bat berbunga jadi buah. Berarti rata-rata yang di bat ke-1 itu bawa bunga ya Pak ya? Bawa bunga. Tentunya di momen-momen ketika pohon lagi fase lagi berbunga atau fase generatif Pak ya? Ini dari dari bat. Ini dari bat Pak ya? Pertama nih. Nah ini berbuah terus kena hujan rontok ya Pak ya? Tapi ini dari bat ya, bukan dari ini dari bat ke-1 ya? Dari bat. Ini dari tunas air, aslinya potong, sisakan satu bat, keluar bunga. Walaupun sebagian rontok kena hujan, tapi masih bertahan, lumayan lah. Nah ini juga satu, hampir semuanya satu mata bat. Alhamdulillah. Berarti untuk kawan-kawan yang punya moondrop nggak usah takut. Nggak usah takut. Pasti berbuah. Cuma saat waktunya saja yang dari Pak Agus ini kan udah dapat pengalaman nih, kalau di bat ke-1 bawa bunga nih, dicatat nih buat kawan-kawan Tangerang Rep, di moondrop bisa dibuahkan di bat ke-1. Tapi tentunya kita tidak melupakan bat potensial. Bagi kawan-kawan yang pengen eksperimen, mau nyari di bat keberapa nggak apa-apa. Yang penting kita tetap eksperimen. Kalau misalkan emang udah ada misalkan rumus seperti ini, kita sisakan saja tersier, 3 tersier kita sisakan di bat ke-1. Bener apa enggak di tempat Anda moondropnya berbuah di bat ke-1 seperti itu ya, jadi gini Bang Eki, ini pun gini, saya kenapa pakai bat ke-1 ini? Saya karena kalau mungkin ada yang pakai yang bat keberapa panjang. Nah kalau saya buahkan di misalkan ada bat ke-8, bat ke-9 atau bat keberapa panjang misalkan, sebutannya apa? Long spur ya. Long spur. Nah kalau itu saya tempatnya nggak memungkinkan. Jadi nanti waduh, karena lokasinya apa tempatnya yang nggak memungkinkan. Jadi ini ya sudah saya paksakan untuk satu mata bat. Jadi karena tempatnya ya Pak ya? Karena tempat. Jadi seperti anggur-anggur yang pohon anggur yang lain itu seperti itu. Karena lokasinya yang tidak memungkinkan untuk long spur atau ya pokoknya lebih dari satu mata bat. Nah, jadi nggak memungkinkan itu ya saya terpaksa potong satu mata bat. Ternyata berbuah untuk jenis moondrop. Nah, selain jenis moondrop nih Pak, yang tantangan yang menurut Bapak itu di Indonesia belum ada yang ngebuahkan, ternyata di bat ke-1 juga dia membawa buah apa aja nih Pak nih di tempat Bapak nih? Ya mungkin kalau untuk yang lain mungkin ada ya, mungkin kayak anggur apa berapa. Tapi kalau saya itu ada Saint Muscat, saya juga satu juga. Terus kayak Crimson satu bat, Thompson. Yang, ya itu kan yang kayaknya belum, masih jarang ya. Masih jarang. Nah ini contohnya. Ini jenis Saint Muscat. Jenis Saint Muscat. Tapi belum udah terbukti belum Pak kalau misalkan di satu bat ini udah mengeluarkan bunga gitu Pak? Sudah. Ada di sana sudah, dan sudah mulai matang lah. Oke, nanti kita lihat guys. Ya, sudah mulai matang. Ini pembuahan pertama nih. Ini pembuahan pertama untuk jenis Saint Muscat apa ya? Ya semoga aja sih bisa berbunga, berbuah.
Buset, ini apa nih Pak? Kok keren nih Pak nih? Tambu lampot, potnya kecil banget. Nah, ini Tapi kok buahnya sampai ini gede-gede banget ya? Iseng-iseng saja pingin saya bisa nggak saya buahkan anggur jenis transfigurasi di pot ukuran kecil. Ternyata bisa berbuah juga. Ukuran berapa nih Pak potnya Pak? Ukuran 35. 35? Nah, mungkin kalau lebih besar mungkin lebih bagus ya, karena akarnya mungkin lebih perkembangannya Perkembangan lebih dan banyak. untuk ngambil nutrisinya lebih bagus gitu. Oke. Ya, hanya kecil tapi ya ternyata bisa berbunga ya, berarti jangan khawatir kalau yang ingin nanam di pot nggak punya lahan yang cukup, pasti bisa kok berbuah. Ini Pak, kalau saya lihat ujung-ujungnya kok pada buntung-buntung, ini diapain nih Pak? Apa ada proses apa gitu Pak? Nah, jadi gini, mungkin ya saya sendiri juga sudah belajar juga, supaya mungkin nutrisi buah ini tidak terbuang untuk pertumbuhan terus, gitu. Jadi larinya ke pembuahan. Buah, jadi buahnya bisa besar ya Pak ya? Nah, lumayan. Oke Pak, cukup segitu aja Pak review dari kami dari Tangerang Grape. Kita akan lihat nih, langsung aja lihat ke kebunnya langsung. Terima kasih Pak udah diizinin Eki mampir ke sini. Tangerang Grape udah bisa mampir ke sini, bisa review tanaman-tanaman Bapak. Semoga tentunya untuk kawan-kawan Tangerang Grape jangan patah semangat ya Pak ya. Jenis susah sekalipun tuh kita bisa buahkan. Bisa Asalkan kita bener-bener semangat, kita mau cari ilmunya, kita mau bener-bener bereksperimen, ingin mencoba ya, betul Pak ya. Saya juga terima kasih atas kunjungan Bang Eki, mampir ke rumah saya ya, lihat-lihat kebun anggur, ya apa ya, tanaman anggur lah, bukan kebun lah ya. Itu aja. Oke sip, nah, gitu. Jadi langsung aja nih kita pengen review kebunnya Pak Agus seperti apa. Pak Agus sekali lagi terima kasih ya Pak ya. Ya sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran. Sama-sama, salam pengangguran. Langsung aja nih di Embun Drop kita review anggurnya seperti apa, pohonnya itu seperti apa. Kita lihat dari batang bawahnya. Diduga batang bawahnya ini Pak Agus dulunya menggunakan batang CBR atau Caroline Black Rose, dimana dia punya pohon gede kan, Caroline Black Rose ini, terus dipotong di sini guys. Oke, ini potongannya. Udah dipotong ini, dia udah tumbuh dikit langsung di grafting. Udah mungkin udah sekitaran berapa jengkal gitu dia tumbuh, langsung di grafting, deket banget graftingannya, langsung tumbuh jadi moondrop inilah. Oke, black light. Nice, langsung dia membawa sekitar 20-an dompol, tapi ada juga yang berguguran daunnya. Kita langsung lihat aja moondropnya itu seperti apa. Oke. Ini adalah anggur moondrop yang ada di tempat Pak Agus. Lihat ini. Oke. Ini bujel. Ini bujelnya guys. Ini benar fix ini jenis moondrop. Oke, jenis moondrop ini masih ada ini ya, ada pertentangan. Maksudnya gini, ketika dia menggunakan GA3, apakah benar gara-gara GA3 bujelnya itu nggak kelihatan gitu? Bisa jadi ya, karena GA3 juga mempengaruhi bentuk buah. Nah, ini juga ada yang bujelnya ini keren. Oke, ini yang lebih kelihatan jelas bujelnya. Nice, very good. Oke, kita lihat bat pembuahan yang ada di tempatnya Pak Agus ini. Dia ada di di sini. Oke, ini bat ke-1. Ini bat ke-1 ya, di tersier ini bat ke-1, dia membawa buah gede. Ini juga bawa buah di bat ke-1 juga. Ini di bat ke-1 juga. Ini buahnya. Oke. Kita lanjut. Oke, itu aja yang bisa diambil dari moondrop. Keren juga. Lihat dari sini kita bisa lihat nih keadaannya. Keren banget, black light guys. Oke, kita akan dari sono, kita loncat dulu ke sono. 1 2 3. Aduh, udah nyampe dah. Oke, dari sini terlihat jelas banget nih guys. Oke, kita bisa lihat di sini. Mau tahu nggak? Ini batang apa? Ini batang anggur Jupiter. Lihat, segede jempol. Ini dari samping, tapi kalau dari sininya lebih dari sejempol guys. Look at this. Buset. Kita lihat buahnya yang dibawa si anggur Jupiter ini. Saya gimana? Lihat. Aduh, emang Jupiter nggak ada lawan guys. Dia dibuahkan di bat ke-8 ini. Nah, tadi udah saya hitung. 1 2 3 4 5 6 7 8 di bat ke-9 ini. Tuh. Di 8 9. Dia bawa bunga cakep-cakep, bawa buah seperti ini. Oke. Look. Ini juga hampir katanya ada sekitar 40-an dompol di tempatnya Pak Agus ini Jupiter. Amazing banget.
Ini yang nggak kalah kerennya lagi, full buah. Lihat, pengen anggur kalian di depan rumah seperti ini, makanya nanam anggur guys. Keren. Ini dari Pak Agus, modelnya model teralis. Ini jenis double skipping, nice, very good. Tapi masih harus ada penyempurnaan lagi biar lebih bagus lagi. Oke, kita lanjut. Batang ini masih batang ini loh, masih batang Jupiter loh. Ini aja tersiernya bisa sampai segede gini loh. Oke, emang dari penataannya masih kurang ini, tapi dari buah amazing banget. Oke, kita lihat di sini ada buah sain muskat. Oke, ada pohon sain muskat. Ini sain muskat ini. Bukan, ini nih batang yang ini. Batang ini yang sain muskat. Ini buahnya. Tapi sain muskat yang terkenal ya, yang ada di Jepang itu berbeda dengan sain muskat yang tersebar yang ada di Indonesia. Kenapa? Karena yang di Indonesia itu kebanyakan yang belum sih saya lihat orang yang membuahkan sain muskat yang ada lekuk-lekukannya. Nah, ini pun ketika dicobain nggak ada rasa muskatnya gitu. Tapi ini emang kebanyakan orang yang punya sain muskat tuh emang seperti ini gitu. Karakter dari anggur sain muskat sendiri itu adalah ketika dia numbuh vegetatif barunya. Nah, di bagian daun ini kelihatan putih seperti ada bulu-bulunya. Nah, kebanyakan di Indonesia pun seperti itu. Manis banget guys. Ini kayaknya sekitar 20 brick. Nice, very good. Nggak nyesel sih orang yang punya jenis ini. Ini Pak Agus juga membuahkan di bat ke-1 ini yang tadi. Oke nih, ini tersiernya, ini sekunder, ini tersier. Ini di bat pertamanya, dia langsung bawa keluar, dia langsung bawa bunga seperti ini. Oke, nggak kapok, langsung aja icip lagi. Enak banget. Kapan lagi kita punya pohon anggur kayak begini? Dan itu semua kesini adalah buah. Ini jenis Baikonur New. Ya, New Baikonur, yang notabene Baikonur New itu lebih genjah daripada yang jenis Baikonur. Terlihat rapi ya, nice. Nikmatin dulu guys, seperti inilah. Di sini sain muskat lagi masih pohon yang sama. Lihat, ini sekundernya, panjang banget sampai sana. Oke, ini adalah batang utamanya di sini. Oke, ini adalah primernya si sain muskat, gede, gemuk. Tentunya kalau ingin ngebuahkan, tentunya kita harus gedein batang dulu guys. Ya, jangan batang masih kecil dibuahin, masa depannya nggak ada. Kalau kayak begini udah jelas masa depannya ada. Kukunya udah nggak hitam, mantap. Oke, dilanjut. Kita lihat dahsyatnya si pohon Baikonur ya. Ini ke mana ya? Oke, ini Baikonurnya. Oke, ini batang. Oke, ini adalah batang primer dari si Baikonurnya. Dibikin double cordon ya di sini dan di sini, terus sampai ke sana, dari si ujung sini sampai ujung sana itu masih Baikonurnya. Dan kita lihat pembuahannya seperti apa. Look at this, it's amazing. Aduh, lah kok beda sendiri ini, apa ini? Oh, ini jenis crimson loh. Ini jenis crimson karena ini pembuahannya ada di bat bukan dari tersier, melainkan dari sekunder yang tumbuh dari bat. Jadi kita nggak tahu nih rumusnya seberapa nih ya si crimson. Tapi kalau misalkan si Baikonur New kita bisa cari. Oke, kita cari ya. Oke, dari sini ini kan Baikonur New nih ya. Kita bisa lihat di sini ada bat 1, bat 2. Bat 2 dia seprut bawa bunga nih. Ini bawa bunga, langsung 2 dompol bawa bunganya. Ini langsung 2 dompol. Terus ada di bat 304 dia seprut. Di bat keempat dia juga bawa 1 dompol ini. Di 4, di 50, 60, di 7 dia langsung bawa 2 juga. Nah, berarti kita bisa simpulkan di bat ke-7 juga langsung bawa 2 dompol, 7 nih, langsung 7. Di 8, di 80, 90, 10, di 11 dia bawa 1 dompol. Di 12 dia bawa 1 dompol. Berarti bat potensialnya ada di 7. Langsung bawa 2 dompol, guys.
Mantap. Ntar dicatat. Oke, selain ada Baikonur New juga di tempatnya Pak Agus ini. Ya ampun, masih ada sain muskat lagi guys di sini. Emang nggak pernah kapok untuk dicobain sain muskatnya. Aduh, borong. Masih Baikonur New. Ini masih Baikonur New. Ini hampir 50-an lebih nih kayaknya. Baikonur New keren banget. Ini jenis double skipping ini ya. Keren. Recommended banget sih, panjang juga nih double skipping. Ada satu tadi jenis apa tadi? Fujiminori. Kalau kita cari Fujiminori. Oke, ini adalah buah jenis anggur Fujiminori ya. Dia karakternya kulitnya tebel banget. Warnanya hampir hitam kalau dia udah mulai matang. Dalamnya itu isinya itu manis banget. Dia agak kenyal juga Fujiminori. Kulitnya agak asam. Kulitnya ya, tapi dalamnya manis. Ini Fujiminori. Ciri daunnya seperti ini. Dia memang agak berbulu sedikit. Oke. Ada warna merah-merahnya juga di batang daunnya, di tangkai daunnya. Dan kalau misalkan bisa diperhatiin, itu semua anggur. Aduh, kapan Tangerang Grape kayak begini lagi? Ini anggur semua guys. Asli, keren banget ini bener sih. Gua nggak sabar nih nungguin matangnya seperti apa. Lihat di atas aneh semua anggur masih muda semua sayangnya. Kalau enggak, ini bisa benar-benar puas makan anggur di sini. Seperti ini. Nggak ada lawan kalau kayak begini. Asik. Oke, itulah yang bisa kita ambil dari kebunnya Pak Agus ya. Bener-bener keren banget sih kalau menurut gua. Memang kalau misalkan ini pembuahan yang disengaja ya, bukan pembuahan yang nggak disengaja. Maksudnya kalau nggak disengaja itu kayak kita lagi asal break bawa bunga itu, jadi nggak ketahuan rumusnya. Ini ada juga yang disengaja, ada juga yang nggak sengaja. Tapi karena notabene Pak Agus ini karena emang di lahan sempit, dia lebih memilih pemotongan pembuahan itu di bat pertama itu. Jadi kebanyakan rata-rata dia membuahkan di bat ke-1 semua. Ada yang jenis membawa bunga, yang jenis-jenis tertentu yang bisa membawa bunga di bat pertama, tentunya dengan didasari momen ketika si pohonnya itu lagi memasuki fase generatif gitu. Jangan kita membuahkan membuahkan anggur di fase vegetatif. Apa sih ciri fase vegetatif? Apa ciri fase generatif? Kalau fase vegetatif itu gini guys, tumbuhan tuh nggak sama sekali nggak mau belajar atau belum belajar mengeluarkan bunga-bunga PHP. Tapi kalau pohon anggur kita sudah belajar mengeluarkan bunga PHP, itu adalah fase generatif, yang mana pohon ini sebentar lagi udah siap untuk dilakukan pruning pembuahan. Baru siap ya. Nah, kalau apa yang harus kita lakukan ketika pohon kita tuh sudah mengeluarkan bunga PHP? Mulailah masuk unsur generatif atau pemupukan generatif yang tentunya udah ada di video-video saya sebelumnya, dengan MKP, dengan boron yang murni, dengan magnesium sulfat, itu semua. Nah, terakhiran ada KNO3 untuk mendobraknya, itu semualah. Nah, dengan seperti itu kita bisa memastikan kalau pohon kita itu bisa berbuah gitu. Apalagi dia udah belajar mengeluarkan bunga PHP kan. Buat kawan-kawan ya jangan pernah kapok lah. Anggur apa sih yang nggak bisa dibuahin? Yang penting kita sabar, kita eksperimen, kita belajar gimana caranya membuahkan. Kita pahami dulu nih anatominya si pohonnya nih. Pohonnya ini maunya seperti apa, dibuahkannya maunya seperti apa. Beda-beda pohon, beda-beda karakter, beda-beda varietas juga, beda-beda juga karakternya. Jadi harus benar-benar dipahami sama kawan-kawan bahwasanya segala varietas itu tentunya dia punya ilmu sendiri, punya teknik tersendiri. Makanya penting banget buku catatan anggur kita itu seperti apa, yaitu setiap fasenya, setiap ada perkembangannya kita catat semua biar nggak lupa gitu. Kalau misalkan jenis ini seperti ini ya kayak tadi, kita bisa catat nih di moongrove, di bat ke-1 itu bisa membawa bunga. Nah, terus ada perlakuan juga. Sebenarnya Pak Agus ini juga menerapkan yang namanya ilmu Esselbrink gitu. Tapi secara tidak langsung, secara tidak sengaja dia melakukan ilmu Esselbrink. Karena apa? Ketika pohon-pohonnya ini yang ada di samping sini, dia sudah melambai jauh ke depan. Pak Agus itu dia akan memotong itu semua, jadi biar rapih gitu. Cara nggak langsung. Karena apa? Emang
memang tempatnya benar-benar terbatas gitu. Nah itu juga namanya estetik tapi secara tidak langsung gitu guys. Oke, cukup sekian itu aja, dilanjut. Sep. Udah keliling-keliling bener-bener sih tempatnya Pak Agus ini keren banget ya Pak ya. Bisa terima kasih banget Pak. Saya justru malah terima kasih nih kawan-kawan Tangerang Grape juga terima kasih banget udah dikasih informasi sedetail mungkin di sini nih tentang anggur Moondropnya, tentang anggur Crimson, tentang anggur Baikonur New gitu. Ada Thompson juga, ada Fuji Minori, ada apa tuh Saint Muscat juga ya Pak ya. Gini Pak nih, takutnya ada kawan-kawan pengen nanya nih, Bapak kan rumahnya ada di Ciledug nih, ada yang pengen main, ada yang pengen mampir, terus ada juga yang pengen beli bibit gitu Pak ya. Boleh. Kalau ada ya pas mungkin ada siap ya boleh dibawa. Kalau ini, tapi kalau nggak ada ya mungkin ya nanti coba bikin dulu. Ya. Oke, kalau boleh tahu nih Pak ya, nomor teleponnya berapa Pak? 0813 100 847 87. Oke. Lokasinya gitu. Di Komplek Kejaksaan Agung Karangmulya, Ciledug, Tangerang, Jalan Adiaksa 7 nomor 73 Blok D. Yang kelihatan anggurnya ada di atas tingkat guys. Pasti dari luar tuh kelihatan. Ini. Oke Pak nih, misalkan kawan-kawan banyak juga sih sebenarnya yang deket banget di Ciledug ini, banyak juga pencinta tanaman anggur itu banyak. Boleh nggak sih Pak sebenarnya orang-orang luar itu ingin berkunjung, ingin melihat sedahsyatnya kebun Bapak ini di sini seperti apa gitu, pengen lihat, boleh nggak sih Pak main ke sini? Ada yang lebih dahsyat lagi, tapi kita ya kok saya bisa membuahkan aja sudah gitu. Pak Agus aja bisa. Dahsyat aja lebih banyak, cuman kok saya bisa gitu saja sebenarnya. Intinya boleh ya Pak ya orang-orang main gitu. Yang penting di Japri dulu, takutnya beliau lagi bekerja atau gimana gitu kan ya. Boleh. Mantep kan udah dikasih itu. Sep, mantep, orang Ciledug siap-siap main ke tempatnya Pak Agus. Keren banget. Oke, terima kasih itu aja. Sama-sama Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bener kan, keren banget memang tempatnya Pak Agus. Kayaknya belum ada lawan tempat Pak Agus ini. Oke guys, gitu aja, kita dilanjut. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel saya di Tangerang Grape. Supaya apa sih kalau subscribe? Bukan supaya apa gimana ya, tapi kalau misalkan ada informasi-informasi terbaru dari saya, ada saya lagi main-main apa saya lagi ngasih tahu sesuatu untuk kalian, itu langsung ada notifikasinya jadi langsung ada di bar notifikasi HP kalian. Yang kalau misalkan ada notifikasinya itu dia langsung kelihatan tuh di notifikasi, jadi langsung dilihat aja. Oke, terima kasih kawan-kawan. Salam pengangguran. Saya Kipas Madirja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.